Lu sadar nggak sih, kalau apapun yang ada di sekitar kita, itu kena pajak. Mulai dari kendaraan, rumah, penghasilan, barang-barang kebutuhan, dan lain-lain. Nah masalahnya, gimana kalau pajak yang kita bayar, itu nggak berbanding lurus nih, sama fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya jalan yang masih rusak, fasilitas yang kurang memadai, pembagian hak yang nggak merata, dan lain-lain. Pajak yang kita berikan setiap tahun, tentunya kita sebagai rakyat pengen gitu, kalau pajak yang kita bayar itu sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan. Nah, tapi di sini ada ketimbangan nih antara pajak yang kita bayar sama output yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat, 82% sumber pendapatan negara kita yaitu berasal dari pajak. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kita kurang memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di negara kita. Banyak pejabat yang korup, dinasti kekuasaan, yang mana ini menyebabkan pembagian hak yang nggak merata terhadap masyarakat. Di sini kita juga tahu ya, yang menguasai sumber daya alam kita itu dijadikan sebagai keuntungan pribadi, yang mana ini udah melanggar nih undang-undang yang ada di pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa kekayaan alam itu seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah makanya di video kali ini gue mau bahas kenapa pemungutan pajak di Indonesia itu nggak ngotak dan sangat merugikan masyarakat. So, disimak baik-baik. Seperti yang kita tahu, kalau pajak yang kita bayar ke negara itu digunakan untuk fungsi pembangunan, di mana pajak yang kita beri itu akan kembali ke rakyat juga. Nah, tentu nih, kita pasti punya ekspektasi kalau segala pajak yang dikelola itu digunakan dengan sebaik mungkin oleh negara. Contohnya kita bisa lihat nih di negara Jepang. Di sana, pajak yang dibayar oleh individu ataupun perusahaan itu berkisar antara 30-50% per tahunnya. Tentu ini sangat besar ya kan, bagi kita yang tinggal di Indonesia. Nah, tapi fasilitas yang mereka dapetin di negara mereka itu sangat berbanding lurus sama apa yang mereka bayar. Contohnya, infrastruktur dan fasilitas yang memadai, pendidikan yang sangat berkualitas, sehingga mereka mampu tuh menciptakan inovasi-inovasi teknologi terdepan. Tentu ini sangat berbeda jauh ya sama apa yang ada di negara kita. Pajak yang kita bayarkan kadang tuh nggak sesuai sama apa yang kita dapatkan. Contohnya fasilitas pejabat yang mewah, dipakai foya-foya sama gubernur, dan yang paling gua heran adalah pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, gua rasa daripada kita ngebangun IKN yang mana itu nggak ada urgensinya, kenapa pejabat kita tuh nggak coba buat pakai ngatasin kemiskinan di negara ini? Nah sebenarnya, banyak masalah-masalah tuh yang seharusnya diselesain daripada kita ngebangun IKN. Dari data yang gue dapet, IKN tuh pakai APBN sebesar 89 triliun selama periode 2 tahun ke belakang. Nah tentu, ini bukan anggaran yang kecil bukan? Nah yang perlu kita tahu, APBN ini asalnya dari mana sih? Jadi APBN tuh dapatnya dari pajak, PNBP, dan hibah. Yang paling berkontribusi besar dalam APBN yaitu pajak itu sendiri. Yang mana pajak ini tuh didapetin dari pendapat masyarakat itu tadi. Tapi lu pernah mikir gak sih, kenapa yang dipalakin buat bayar pajak itu rakyat kecil? Kayak gak pernah gitu, gua ngeliat berita kalau konglomerat yang ada di Indonesia itu dipajakin. Di sini mereka tuh pinter ya, jadi mereka tuh yang gua dengar ada kungfu-kungfu tersendiri buat ngakalin pajak. Tapi di sini bukan berarti mereka gak bayar pajak ya. Para konglomerat ini tuh bisa meminimalisir pajak dengan cara yang legal. Dan gua kurang tahu apa informasi yang mereka dapat buat dalam tanda kutip tuh ngakalin pajak. Nah, disinilah letak ironisnya. Negara hanya menguras hasil kerja keras rakyatnya, tapi yang konglo-konglo di atas itu nggak transparan pajaknya. Nah, kalau kita lihat ke belakang 1 tahun yang lalu, sebenarnya ada nih gagasan buat majakin 100 orang terkaya di Indonesia, yaitu Pak Anies Baswedan. Mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Silakan Bang. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Di sini tertulis jelas ya, bahwa strategi yang dipakai Pak Anies itu sangat berpihak kepada rakyat. Tapi balik lagi nih, dia nggak terpilih sebagai presiden semana mestinya. Jadi ya kita sebagai rakyat nggak bisa memaksakan gitu. Nah selain negara yang menguras pajak kita, ada nih pejabat daerah yang baru-baru ini ramai soal pajak PBB-nya. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang sudah turun neraka. Beberapa hari lalu, kita dihebohkan dengan sikap arogansi dari Bupati Pati.
Hal ini sudah sangat jelas ya, tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik yang mana tugas utama mereka yaitu melayani masyarakat. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang kontroversi ini menimbulkan keresahan. Sampai gue merasa bahwa suara rakyat itu tidaklah penting. Di sini kita bisa lihat ya, sifat asli dari pejabat kita ternyata mereka tidak sama sekali memberikan ruang kepada rakyatnya untuk bersuara dalam kebijakan. Kalau kita telusuri lebih dalam, kebijakan tersebut sudah sangat jelas merugikan rakyat. Apalagi masalah pajak yang mana ini sangat memberatkan masyarakat di tengah tingginya angka kemiskinan. Dari dulu, negara selalu merampas hak kita sebagai warga negara. Dan sampai sekarang nggak ada perubahan yang dilakukan. Emang dari banyaknya tambang yang sudah dikeruk, apa masih kurang gitu? Sampai pajak yang kita seharusnya menjadi keringanan, malah dinaikkan. Di sini kita sebagai rakyat, cuma bekerja untuk pejabat yang korup. Dan mereka tidak memberikan keadilan bagi masyarakatnya sendiri. Di momen kemerdekaan ini, gua ngerasa kalau kemerdekaan ini hanyalah ilusi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau dilihat dari definisinya, merdeka itu berarti bebas dari penjajahan atau bergantung pada pihak tertentu. Yang mana ini gak sesuai nih sama kenyataan yang ada di kehidupan kita. Kita masih dijajah sama orang kita sendiri. Penjajah di bidang ekonomi. Contohnya pada praktik eksploitasi sumber daya alam seperti tambang yang masih terjadi. Kita juga masih dijajah secara struktural dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat jauh nih dari kebutuhan atau keinginan masyarakat. Ada salah satu quotes menarik dari presiden pertama, yaitu Pak Soekarno-Hatta. Ia mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Yang ini menandakan bahwa hingga hari ini ucapan Soekarno masih terbukti benar. Ketertinggalan kita alami hari ini disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti yang saat ini, kita sibuk melawan pejabat-pejabat yang masih menyeleneh dalam hal kebijakan. Ada salah satu istilah dalam pemerintahan, yang mana ini sangat mewakili keadaan di negara kita, yaitu kakistrokasi. Yang ini mengartikan bahwa pejabat kita tuh masih kurang kompeten dalam hal mengambil suatu kebijakan, dan menandakan bahwa sangat penting untuk kita mengoreksi diri sebagai pemerintahan atau sebagai instansi. Dengan adanya demo-demo yang terjadi kemarin, ini juga mendukung argumen tersebut dikatakan. Dan gua rasa, sistem perpajakan di negara kita tuh masih kacau, dan terbilang masih kurang transparan. Perlu adanya perbaikan nih dari luar maupun dari dalam. Nah, coba menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang pejabat kita saat ini? Coba tulis di kolom komen. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye guys. Hidup Jokowi!